Seperti kita ketahui, Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia, sejatinya sudah memiliki sirkuit internasional yaitu sirkuit Sentul. Namun, seiring berjalannya waktu, sirkuit Sentul makin dianggap tertinggal oleh sirkuit internasional lainnya, seperti Sepang di Malaysia. Dalam sejarahnya, sirkuit Sentul adalah sirkuit permanen untuk balapan sepeda motor dan mobil. Sirkuit Sentul adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di Desa Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Pembangunan sirkuit Sentul pertama kali dicetuskan oleh Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa Tommy Soeharto, yang merupakan anak Presiden Indonesia saat itu, Bapak Soeharto. Sebagai orang yang juga maniak otomotif serta anak kesayangan dari Presiden Soeharto, Tommy tidak main-main dalam pembangunan sirkuit Sentul. Selain berambisi untuk menyaingi Jepang, sirkuit Sentul juga dibangun agar dapat menggelar balapan paling prestisius di muka bumi, yaitu Formula One. Sirkuitnya didesain sebagai fast kategori sirkuit agar mobil-mobil Formula One dapat melaju kencang tanpa hambatan. Fasilitas yang dimilikinya saat itu bahkan sudah lebih dari cukup untuk menggelar balapan F1. Sirkuit Sentul dibangun untuk menggantikan sirkuit Ancol yang dinilai terlalu ekstrim dan berbahaya. Sirkuit Sentul dibangun sebagai upaya Indonesia untuk menyaingi Jepang yang pada saat itu menjadi negara Asia pertama dengan sirkuit balap bertaraf internasional, yaitu Suzuka. Menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di Asia yang memiliki sirkuit berlevel internasional setelah Jepang. Sirkuit Sentul memiliki panjang 4,12 km dan 11 tikungan. Sirkuit Sentul memiliki panjang trek lurus kurang lebih 900 meter. Trek lurus utama yang memungkinkan kecepatan mencapai 300 km per jam sebelum melambat bertemu dengan tikungan pertama ke kanan. Desain sirkuit Sentul saat ini sebenarnya versi terpotong dari desain asli yang sempat direncanakan. Rangkaian saat ini dipotong 40% dibandingkan dengan desain aslinya. Sirkuit Sentul dibangun pada tahun 1990 dan dibuka resmi pada bulan Agustus 1993. Dan pada awal pembangunannya langsung diadakan seri Formula Holden sebagai demonstrasi. Namun, sudutnya dianggap terlalu sempit dan pendek dan dirasa tidak cocok untuk karakter Formula One. Karena tidak cocok untuk menggelar balapan F1, maka akhirnya sirkuit Sentul menggelar balapan motor dunia kala itu. Dorna Sport tercatat pernah menggunakan fasilitas sirkuit Sentul untuk menggelar kompetisi balap sekelas kejuaraan dunia. Ada 2 balapan dunia yang dulu mampir di sirkuit Sentul. Kejuaraan dunia balap motor yang pertama kali masuk ke sirkuit Sentul adalah World Superbike atau WSBK pada tahun 1994. Di tahun pertamanya menjadi tuan rumah WSBK, sirkuit Sentul menjadi saksi kebrutalan para pembalap Ducati yang menjadi jawara di 2 race sekaligus. Selama hampir 3 tahun, WSBK hadir di sirkuit Sentul dari tahun 1994 sampai tahun 1997. Indonesia Motorcycle Grand Prix juga merupakan kejuaraan dunia MotoGP yang pernah diselenggarakan di sirkuit Sentul. Setidaknya sirkuit Sentul selama 2 musim menjadi tuan rumah MotoGP. Masing-masing terjadi di tahun 1996 dan tahun 1997. Balapan MotoGP ketika itu masih menggunakan sepeda motor dengan mesin 2 tak. Saat itu tidak ada kelas yang diperlombakan, hanya saja kelas-kelas tersebut masih bernama GP125, GP250, dan kelas paling bergensi GP500. Sirkuit Sentul juga menjadi saksi kehebatan pembalap muda Italia Valentino Rossi. Rossi yang menjadi pembalap baru di kelas GP125 berhasil menguasai sirkuit Sentul dengan menjadi juara. Sementara Max Biaggi juara di kelas GP250 dan Tadai Okada di kelas GP500. Indonesia sebagai tuan rumah rupanya punya kesempatan emas dalam gelaran MotoGP. Pasalnya sebagai tuan rumah ada tiket emas bagi Indonesia untuk mengirimkan pembalap mereka lewat wildcard. Menurut seorang blogger yang ketika itu ikut menjadi salah satu penonton, harga tiket masuk untuk menonton balap MotoGP Indonesia di sirkuit Sentul pada tahun 1997 adalah Rp20.000. Jika merujuk pada data inflasi Bank Dunia, jumlah tersebut setara dengan
Rp139.420 pada hari ini. Sirkuit Sentul pula menjadi salah satu bukti bahwa fans otomotif di tanah air itu tidaklah sedikit. Sering sekali sirkuit Sentul penuh sesak oleh para penonton yang sangat antusias dengan adanya pergelaran-pergelaran balap kelas dunia, baik itu kategori motor maupun mobil. Yang paling fenomenal yaitu tentu saja pada tahun 2006 saat pergelaran balapan A1GP. Saat itu Sentul penuh dengan penonton, akses untuk menuju sirkuit pun macet total hingga berpuluh-puluh kilometer. Sampai-sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu harus turun dari mobil dan naik kendaraan bermotor untuk sampai ke sirkuit Sentul. Bukan hanya itu saja, hingga saat ini sirkuit Sentul masih sering mengadakan event-event balap lokal maupun internasional, kecil maupun besar, menandakan bahwa masyarakat Indonesia terhadap dunia balap masih sangat antusias, masih sangat support karena adanya sirkuit Sentul ini. Itulah fakta dan sejarah sirkuit Sentul. Semoga upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah MotoGP dapat terrealisasikan. Mungkin tidak melalui sirkuit Sentul, tapi sirkuit Mandalika. Kita sudah bahas tentang update terbaru sirkuit Mandalika. Kalian bisa melihatnya, linknya ada di atas. Semoga Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP di tahun 2021 dan bisa terrealisasikan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Oke, segitu aja videonya. Semoga menambah wawasan kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And always safety riding. Bye.